Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal berbagai istilah sumber bunyi. Namun ada suatu fenomena yang menarik di antaranya, yakni fenomena efek Doppler. Ditemukan Christian Doppler pada tahun 1842 menyatakan bahwa frekuensi suatu gelombang bunyi akan bertambah tinggi bila sumber bunyi atau pendengar atau kedua-duanya bergerak saling mendekati, atau sebaliknya frekuensi gelombang bunyi akan berkurang bila sumber bunyi atau pendengar atau kedua-duanya bergerak saling menjauh. Apa yang dimaksud efek Doppler? Apa contoh-contoh dan manfaatnya? Pertanyaan itu akan terjawab setelah kita ikuti pembelajaran berikut ini. Menurut hasil USG, diperkirakan bayi ibu laki-laki dan bayinya sehat ya Bu. Ini kepalanya, jadi ya. Hebat ya ilmu kedokteran sekarang, sudah bisa memprediksikan kondisi dan jenis kelamin bayi kakakku. Padahal kan masih dalam kandungan. Itu berkat perkembangan teknologi dari dunia fisika, Nes. Alat USG atau ultrasonografi yang digunakan tadi bekerja berdasarkan efek Doppler. Efek Doppler? Iya, di sekolah kan kita sudah pernah mempelajarinya. Masa kamu lupa? Mana ya? Nah, suara sirine ambulans tadi merupakan salah satu contoh gelombang bunyi berdasarkan efek Doppler. Iya, tapi apa ya? Aku lupa. Kamu itu masih muda tapi sudah pikun. Ayo kita ke Om Pram. Pamanku, dia adalah dosen jurusan fisika di MIPA. Dia sangat mengerti tentang efek-efek Doppler. Dia juga mempunyai peragaan-peragaan menarik. Oh ya? Kamu punya om dosen jurusan fisika? Iya. Ya. Pasti om kamu tuh orangnya serius, pakai kacamata tebal. Pokoknya tuh orangnya kayak Profesor yang linglung gitu, ya kan? Lihat saja nanti. Selamat sore, Om. Selamat sore. Bener kan, omku seperti Profesor Mang Linglung? Diam kamu. Ada apa ya? Ini om, kami ingin belajar tentang efek Doppler. Kata Karina, om ini dosen fisika di MIPA. Makanya saya datang sini ingin belajar sama om. Oh begitu. Mari silakan masuk. Ini sebuah lomba balap F1. Para penonton dari kejauhan akan mendengar suara mobil tersebut. Suara itu akan semakin jelas terdengar ketika mobil tersebut bergerak mendekati para penonton. Dan ketika mobil tersebut melintas di depan para penonton, maka frekuensi bunyi yang mereka dengar akan semakin tinggi. Seiring berlalunya mobil tersebut dari hadapan penonton, maka frekuensi gelombang yang diterima pun juga akan semakin berkurang. Begitu pula juga dengan ambulans ini. Ketika melintas, suara sirenenya akan lebih tinggi. Setelah lewat, suaranya pun juga akan berkurang. Fenomena ini dikenal dengan efek Doppler. Ditemukan oleh Christian Doppler pada tahun 1842, yang menyatakan bahwa frekuensi suatu gelombang bunyi akan semakin tinggi apabila sumber bunyi atau pendengar atau kedua-duanya bergerak saling mendekati. Begitu pula dengan sebaliknya. Frekuensi suatu gelombang bunyi pun akan semakin berkurang
apabila sumber bunyi atau pendengar atau kedua-duanya bergerak saling menjauh. Selanjutnya, jawablah kuis berikut ini. Efek Doppler menunjukkan perbedaan antara sumber bunyi dan yang ditangkap oleh pengamat adalah A. Frekuensi, B. Amplitudo, C. Fase, D. Cepat rambat, E. Kekuatan. Maka jawaban yang benar adalah A. Frekuensi. Mau mendengarkan materi pelajaran? Kunjungi suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Dengan Suara Edukasi, kamu dapat mendengarkan semua mata pelajaran dari semua jenjang, mulai dari PAUD. Sahabat kecil edukasi, ingat selalu ya. SD, Sebagai siswa SD, kalian tahu dong. SMP, Musik siang. Nah, sahabat edukasi, di siang hari ini. SMA, Sahabat edukasi yang mungkin saat ini sudah perguruan tinggi, perguruan tinggi tak akan menciptakan lulusan mahasiswa. umum. Salah satu tugas utama seorang bunda adalah mendidik. Semua materi pelajaran bisa kamu dengar melalui handphone, laptop, PC. Pastinya, semua perangkat yang menggunakan internet bisa kamu gunakan. Ingat ya, suaraedukasi.kemdikbud.go.id. Suara Edukasi, akrab dan mencerdaskan. Berikut ini suatu sumber bunyi yang diam menghasilkan bunyi dengan frekuensi Fs. Seorang pengamat bergerak mendekati sumber bunyi dengan kecepatan Vt. Bila laju bunyi di udara V atau anggap medium diam, maka kecepatan relatif gelombang bunyi terhadap pengamat adalah V aksen sama dengan V plus Vt. Oleh karena panjang gelombang tidak berubah atau tetap, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat akan bertambah menjadi Fp sama dengan V aksen per lambda sama dengan V plus Vp dibagi V per Fs. Sebaliknya, bila pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi, maka kecepatan relatif pengamat terhadap sumber bunyi adalah V aksen sama dengan V min Vp. Sehingga frekuensi yang didengar menjadi berkurang. Fp sama dengan V min Vp dibagi V dikali Fs. Secara umum, perumusan efek Doppler untuk sumber bunyi yang diam dan pengamat yang bergerak ditulis sebagai berikut. Fp sama dengan V plus atau minus Vp dibagi V dikali Fs. Dengan catatan, tanda positif berlaku untuk pengamat yang bergerak mendekati sumber bunyi, sedang tanda negatif berlaku untuk pengamat yang bergerak menjauhi sumber bunyi. Sekarang persoalannya dibalik, yaitu pengamat diam dan sumber bunyi bergerak. Untuk sumber bunyi yang bergerak mendekati pendengar, dalam satu periode terjadi pengurangan panjang gelombang sebesar lambda aksen sama dengan lambda min Vs per Fs. Sehingga frekuensi yang didengar bila sumber bunyi mendekati pendengar dapat dinyatakan sebagai berikut. Fp sama dengan V per lambda aksen sama dengan V dibagi V min Vs dikali Fs. Sebaliknya, bila sumber bunyi yang bergerak menjauhi pendengar yang diam, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat dapat dinyatakan sebagai berikut. Fp sama dengan V dibagi V plus Vs dikali Fs. Secara umum, frekuensi yang didengar oleh pengamat yang diam bila sumber bunyi bergerak dapat dinyatakan melalui hubungan Fp sama dengan V
dibagi V plus atau minus Vs dikali Fs. Berdasarkan persoalan tersebut, kita dapatkan hubungan perumusan efek Doppler untuk pengamat yang bergerak atau sumber yang bergerak atau kedua-duanya bergerak dalam medium yang diam, yakni Fp sama dengan V plus atau minus Vp dibagi V plus atau minus Vs dikali Fs. Dengan pengertian V sama dengan cepat rambat bunyi di udara dengan satuan meter per detik. Vp sama dengan kecepatan pengamat dengan satuan meter per detik. Vs sama dengan kecepatan sumber dengan satuan meter per detik. Fs sama dengan frekuensi sumber dengan satuan Hertz. Fp sama dengan frekuensi pengamat dengan satuan Hertz. Om, selain bagi ilmu kedokteran dalam ultrasonografi, kira-kira apa lagi ya Om manfaat efek Doppler bagi kehidupan manusia? Karena dalam balap mobil atau balap motor, kita itu kurang memperhatikan suaranya Om, tetapi memperhatikan permainannya. Benar nggak Karina? Betul. Terkadang kita tidak menyadari manfaat dari efek Doppler. Tapi ternyata efek Doppler ini sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Kalian ingat peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004? Pergeseran lapisan bumi menyebabkan ada gangguan yang menjalar dalam bentuk gelombang dan membawa energi sangat besar. Energi yang ditransfer dalam bentuk gelombang ini dirasakan oleh manusia dalam bentuk gempa dan bencana tsunami yang sangat dahsyat. Kerugian materi dan korban jiwa mencapai ratusan ribu orang. Semua tanda-tanda ini bisa dideteksi melalui radar berdasarkan efek Doppler. Sehingga saat ini, bila terjadi bencana, manusia sudah dapat mencegahnya sedini mungkin. Wah Om, berarti efek Doppler itu sangat bermanfaat bagi kebahagiaan dan keselamatan manusia ya Om? 100 buat Ines. Kalau begitu saya akan memberikan contoh bagaimana cara menghitung frekuensi suara berdasarkan efek Doppler. Setelah itu, kalian berdua harus menjawab soal yang lain sebagai bahan praktikum. Misalnya sebuah ambulans membunyikan sirene dengan frekuensi 1400 Hz. Ambulans meninggalkan rumah sakit dengan kecepatan 36 km per jam. Bila laju bunyi di udara 340 meter per detik, berapakah frekuensi sirene ambulans yang didengar oleh satpam rumah sakit di pos keamanan? Pembahasannya adalah Fs sama dengan 1400 Hz. V sama dengan 340 meter per detik. Vs sama dengan 36 km per jam sama dengan 10 meter per detik. Vp sama dengan 0. Jawabannya adalah Fp sama dengan V plus atau minus Vp dibagi V plus atau minus Vs dikali Fs. Dalam hal ini, sumber bunyi bergerak meninggalkan pengamat yang diam sehingga Vs bertanda positif. Fp sama dengan V dibagi V plus Vs dikali Fs sama dengan 340 dibagi 340 ditambah 10 dikali 1400 Hz sama dengan 1360 Hz. Jadi, frekuensi yang didengar pengamat adalah 1360 Hz. Aduh, pusing juga ya menghitung rumus frekuensi suara. Jangan kalah sebelum berperang. Cobalah soal berikut ini. Sebuah kereta api sedang melaju menuju stasiun dengan kecepatan 72 km per jam. Saat mendekati stasiun, masinis membunyikan fluid dengan frekuensi 1280 Hz. Bila cepat rambat bunyi di udara 340 meter per detik, berapakah frekuensi fluid yang didengar oleh calon penumpang yang sedang duduk di stasiun? Bisa tidak ya? Kan tadi sudah dibilang, jangan kalah sebelum berperang. Oh iya ya.
Kalian siap? Siap, Pak. Siap. Vs sama dengan 72 km per jam, sama dengan 20 meter per detik. Fs sama dengan 1280 Hz. V sama dengan 340 meter per detik. Vp sama dengan 0. Fp sama dengan V tambah atau kurang Vp dibagi V tambah atau kurang Vs dikali Fs. Karena sumber bunyi mendekati pengamat, maka Vs bernilai negatif. Fp sama dengan V dibagi V dikurangi Vs dikali Fs. Fp sama dengan 340 dibagi 340 dikurangi 20 dikali 1280 sama dengan 1360 Hz. Jadi, frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah 1360 Hz. Seratus buat kalian. Jangan lupa uang kembalinya. Bu, Ibu, ya. Makasih ya, Din. Loh, uang kembalinya mana, Din? Harganya naik, Bu. Jadi uangnya pas. Ya udah, Ibu kira kamu beliin es krim. Untuk lebih mengingat materi yang baru saja kita pelajari, mari kita ulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Sebuah mobil dalam lomba balap Formula 1, ambulans, dan lain-lain. Suaranya itu akan semakin jelas ketika mobil atau motor tersebut bergerak mendekati penonton. Dan suaranya akan semakin tinggi ketika mobil itu melintas tepat di depan penonton. Kemudian seiring berlalunya mobil atau motor tersebut, maka frekuensi bunyi yang terdengar pun semakin berkurang. Fenomena yang dikenal sebagai efek Doppler ditemukan Christian Doppler pada tahun 1842 yang menyatakan bahwa frekuensi suatu gelombang bunyi akan bertambah tinggi bila sumber bunyi atau pendengar bergerak saling mendekati, dan sebaliknya frekuensi gelombang bunyi akan berkurang bila sumber bunyi atau pendengar bergerak saling menjauh. Suatu sumber bunyi yang diam menghasilkan bunyi dengan frekuensi Fs. Pengamat bergerak mendekati sumber bunyi dengan kecepatan Vp. Bila maka kecepatan relatif gelombang bunyi terhadap pengamat adalah V aksen sama dengan V ditambah Vp. Oleh karena panjang gelombang tidak berubah atau tetap, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat akan bertambah menjadi Fp sama dengan V aksen dibagi lambda sama dengan V ditambah Vp dibagi V
per Fs. Sebaliknya, bila pengamat bergerak menjauhi sumber bunyi, maka kecepatan relatif pengamat terhadap sumber bunyi adalah V aksen sama dengan V kurang Vp, sehingga frekuensi yang didengar jadi berkurang. Secara umum, perumusan efek Doppler untuk sumber bunyi yang diam dan pengamat yang bergerak ditulis sebagai berikut. Fp sama dengan V tambah atau kurang Vp dibagi V dikali Fs. Dengan catatan, tanda positif berlaku untuk pengamat yang bergerak mendekati sumber bunyi, sedang tanda negatif berlaku untuk pengamat yang bergerak menjauhi sumber bunyi. Untuk sumber bunyi yang bergerak mendekati pendengar, dalam satu periode terjadi pengurangan panjang gelombang sebesar lambda aksen sama dengan lambda dikurang Vs dibagi Fs. Sehingga frekuensi yang didengar bila sumber bunyi mendekati pendengar dapat dinyatakan sebagai berikut. Fp sama dengan V per lambda aksen sama dengan V dibagi V dikurang Vs dikali Fs. Sebaliknya, bila sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar yang diam, maka frekuensi yang didengar oleh pengamat dapat dinyatakan Fp sama dengan V dibagi V tambah Vs dikali Fs. Secara umum, frekuensi yang didengar oleh pengamat yang diam bila sumber bunyi bergerak dapat dinyatakan melalui hubungan Fp sama dengan V dibagi V tambah atau kurang Vs dikali Fs. Perumusan efek Doppler untuk pengamat yang bergerak atau sumber yang bergerak atau kedua-duanya bergerak dalam medium yang diam, yakni Fp sama dengan V tambah atau kurang Vp dibagi V tambah atau kurang Vs dikali Fs. Dengan pengertian V sama dengan cepat rambat bunyi di udara, Vp sama dengan kecepatan pengamat, Vs sama dengan kecepatan sumber, Fs sama dengan frekuensi sumber, Fp sama dengan frekuensi pengamat. Efek Doppler banyak manfaatnya bagi manusia. Selain manfaat bagi dunia kedokteran dengan sistem ultrasonografinya, juga bisa menyelamatkan nyawa manusia dari bencana. Dengan dideteksi melalui radar berdasarkan efek Doppler, bencana tsunami seperti yang pernah terjadi di Aceh bisa dideteksi sedini mungkin, sehingga manusia bisa berjaga-jaga dan terhindar dari bencana. Selanjutnya, jawablah kuis berikut ini. Dodi berdiri di tepi jalan. Dari kejauhan datang sebuah ambulan bergerak mendekati Dodi. Kemudian lewat di depannya, lalu menjauhinya dengan kecepatan tetap 20 meter per detik. Jika frekuensi sirine yang dipancarkan mobil ambulan adalah 8.640 Hz dan kecepatan gelombang bunyi di udara adalah 340 meter per detik, tentukan frekuensi sirine yang didengarkan Dodi
pada saat mobil ambulan mendekatinya. A. 2100 Hz. B. 4852 Hz. C. 9180 Hz. D. 8160 Hz. E. 7280 Hz. Jawaban yang benar adalah C. 9180 Hz. Pembahasan. Diketahui V sama dengan 340 meter per detik. Vs sama dengan 20 meter per detik. Fs sama dengan 8640 Hz. Vp sama dengan 0. Pada saat ambulan mendekati Dodi, Fp sama dengan V dikurangi Vp per V dikurangi Vs dikali Fs sama dengan 340 dikurangi 0 per 340 dikurangi 20 dikali 8640 sama dengan 9180 Hz. Demikian sekilas tentang efek Doppler, fenomena frekuensi suatu gelombang suara yang sering tidak disadari manfaatnya, tapi ternyata sangat berguna. Heran, tayangan seperti itu kok boleh ya? Anak-anak kan pada nonton. Di kampung semua orang kelakuannya pada aneh-aneh, Bu. Ikutin di TV. Di kota kan juga sama. Kok nggak dilarang ya? Adukan semuanya ke KPI. KPI.